Kebijakan Pandenbos yang mengarah ke sistem tanam paksa mengakibatkan protes dan perlawanan. Kemudian digantikan dengan Gus Gisting di bawah kepimpinannya justru mengakibatkan kerugian bagi pemerintah Belanda dikarenakan dana tersedot banyak untuk pembiayaan perang. Contohnya perang di Ponegoro. Johannes Pandenbos mengajukan kepada Raja William atau Raja Indonesia berpendapat untuk memperbaiki ekonomi pemerintah Belanda. Mengenai perekonomian Belanda, saya mempunyai pendapat agar Belanda mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Bagaimana caranya? Dengan melakukan penanaman tanaman secara paksa yang laku dijual di pasar tradisional. Bagaimana caranya agar rakyat tidak melakukan perlawanan? Kita harus menghapus peran penguasa tradisional. Di samping itu, kedudukan kita harus diperkuat dengan pasukan tangguh. Baiklah, saya setuju dengan usulanmu. Dengan ini saya akan mengangkatmu menjadi gubernur. Segera laksanakan. Laksanakan. Pandenbos segera melaksanakan rencananya. Dia menyampaikan maksudnya kepada para petani. Apa yang memandang mari? Rakyatku diwajibkan untuk menyerahkan sebagian tanahnya dan menyerahkan hasil tanam paksanya kepada pemerintahan Belanda. Bagaimana kami melakukan semua ini? Apa jaminan dan juga apa yang sebenarnya kami? Dengarkan dulu Jenderal, belum saya bicara. Selanjutnya pengawal, bacakan ketentuan tanam paksanya. Saya akan kembali ke istana. Setelah itu, temui kepala desa. Siap, saya laksanakan. Ketentuan-ketentuan tersebut tampak tidak terlalu memberikan. Itu masih memperhatikan martabat dan nilai-nilai kemanusiaan. Setelah itu, pengawal segera menemui kepala desa untuk menyampaikan maksudnya. Apa membawa kemarin? Sehubung dengan pelaksanaan sistem tanam paksa, pihak pemerintah mengakibatkan kepala desa untuk sebagai penggerak para petani juga, sebagai penghubung dengan atasan dan pejabat. Bagaimana caranya? Anda mengawasi kegiatan para petani. Seiring berjalannya waktu, sistem tanam paksa tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Hal ini mendorong terjadinya korupsi para pejabat. Tanam paksa membawa penderitaan rakyat. Timbul kelaparan karena kerja rodi yang banyak pekerjaan jatuh sakit. Ayo, kita ingin Kami sudah tidak tahan lagi. Sementara Belanda telah menggeruk keuntungan dan kekayaan. Hal ini mendorong Belanda menjadi negara industri. Sejalan dengan hal ini, telah mendorong kaum liberal untuk mengakibatkan pro dan kontra atas pelaksanaan sistem tanam paksa. Kaum liberal menuntut pelaksanaan tanam paksa, yaitu Douwe Dekker. Saya akan membantu menyelesaikan kasus pelaksanaan tanam paksa. Bagaimana caranya? Jika Anda menentang itu akan memperburuk keadaan, nyawa diri sendiri akan menjadi taruhannya. Saya berperan penting di pemerintahan Belanda. Saya butuh dukungan dari kalian. Apa yang ingin Anda lakukan? Saya sudah tidak tahan lagi. Kami akan mengakhiri penderitaan ini. Saya menerbitkan sebuah buku Max Havelaar yang akan mengkritik keras kasus pelaksanaan tanam paksa. Buku terbitan dari Douwe Dekker dengan nama samarnya Multatuli secara berangsur-angsur tanam paksa mulai dihapuskan dan mulai diterapkan dalam sistem politik ekonomi liberal yang melibatkan pihak swasta. Pelaksanaan usaha swasta pun telah membawa penderitaan rakyat.